Halo semuanya, kami dari kelompok 6 kelas Filsafat Ketuhanan yang beranggotakan Beni, Flarena, Akil, Ningdiah, dan Pandu akan memaparkan materi mengenai review buku Outgrowing God oleh Richard Dawkins, tepatnya yaitu bab 11 dan bab 12. Oke, pada bab 11 ini Dawkins membahas bagaimana kecenderungan, misal agama dan tahayul yang sangat mendarah daging pada kebanyakan manusia melalui pandangan Darwinian. Darwin berspekulasi bahwasannya mempercayai sesuatu yang tidak benar-benar ada dapat membantu leluhur kita dalam bertahan hidup, dan agama mungkin merupakan sisaan atau turunan dari insting tersebut. Manusia memiliki kecenderungan untuk mengenali agen. Agen selalu memiliki niatan dalam tindakannya. Leluhur kita mengenali sekeliling sebagai agen pula. Oleh karena itu, dalam banyak kepercayaan di berbagai penjuru dunia, dewa-dewa yang merepresentasikan bagian-bagian dari alam. Kejadian-kejadian yang di alam yang tidak dapat mereka prediksi meyakinkan mereka bahwa ada kehendak yang mengontrol kejadian tersebut. Dengan demikian, mereka sepertinya merasa perlu adanya semacam bayaran yang mereka persembahkan agar kehendak alam berpihak kepada mereka. Manusia, bagi Dawkins, memiliki kecenderungan untuk melihat pola, meski pola tersebut tidak selalu benar-benar ada. Dawkins mengacu pada pandangan ahli statistik yang menyebutkan dua kesalahan manusia yang biasanya terjadi dalam mengenali pola. False positif yang pertama, yaitu di mana kita mengenali pola yang sebenarnya tidak ada, dan kedua, false negatif, di mana kita tidak mengenali pola yang benar-benar ada. Misalkan ketika di masa lalu untuk mendatangkan hujan, leluhur kita melakukan ritual persembahan, namun mereka tidak menyadari bahwa mereka memang baru akan memasuki musim hujan, sehingga tidak lama setelah mereka melakukan persembahan hujan deras sering terjadi. Mereka mengulang ritual tersebut pada waktu yang sama di tahun berikutnya, dan kebetulan yang sama terjadi. Ini yang kemungkinan diterima sebagai pola oleh leluhur kita. Memberi persembahan pada waktu X akan memunculkan hujan pada waktu Y. Situasi ini merupakan contoh kasus false positif. Dari kejadian tersebut, terdapat kesalahan mengenali pola. Satu kejadian yang mendahului yang lainnya dianggap saling berkaitan, padahal tidak berhubungan sama sekali. Ilmuwan akan melakukan percobaan untuk tidak melakukan ritual tersebut dan menunggu apakah hujan tetap turun atau tidak. Akan tetapi, leluhur kita tidak akan mengambil resiko tersebut karena ketakutan terhadap agen, dalam kasus ini dewa hujan. Tahayul yang menjadi hasil dari kecenderungan melihat pola meski terkadang salah, membantu leluhur kita untuk bertahan hidup dan terekam dalam gen kita. Itulah yang menjadi bibit dari agama. Tahayul akan diturunkan dari orang tua ke anak-anak mereka yang tidak tahu apa-apa melalui nasihat. Keyakinan tersebut diturunkan kembali ke generasi berikutnya, dan hanya sebagian yang dalam pandangan Dawkins mampu keluar dari tahayul tersebut. Karena bagi Dawkins ada nasihat yang baik dan buruk, ada nasihat yang buruk. Dan tahayul jatuh ke dalamnya nasihat yang buruk karena sia-sia. Pandangan Dawkins, ritual seperti pengorbanan manusia atau sholat 5 waktu atau tindakan ritualistis lainnya dalam agama merupakan bagian dari nasihat yang sia-sia tersebut. Anak-anak menerimanya begitu saja karena ketidakmampuan mereka memberi distingsi. Pendapat mengenai suatu kecenderungan merupakan turunan dari gen juga dibahas mengenai kecenderungan manusia untuk berbuat baik. Membantu kerabat menguntungkan keselamatan kelompok, sehingga seleksi alam akan berpihak pada gen tersebut dan diturunkan kepada anak-anak mereka. Dawkins menjelaskan bahwa kecenderungan untuk bersikap baik pada semua orang merupakan turunan dari leluhur kita yang hidup berkelompok. Kelompok mereka terdiri dari kerabat mereka, sehingga bersikap baik pada semua orang sama artinya dengan bersikap baik pada kerabat. Di saat yang bersamaan, memunculkan kecenderungan yang mungkin pada turunannya menjadi sikap rasis, yakni bersikap buruk pada yang bukan kerabatmu. Alhasil dapat dilihat pada masyarakat adat, kecenderungan untuk tidak menerima orang dari luar kelompoknya yang dipandang tidak sama dengan mereka.
Tetapi mereka akan sangat membantu bila ternyata orang luar tersebut masih memiliki hubungan kerabat dengan salah satu dari mereka. Lebih dari itu, ada pula altruisme timbal balik yang menurut Dawkins di atas kekerabatan. Mengacu pada penelitian Gerard Wilkinson terhadap kelelawar vampir, Dawkins menunjukkan kecenderungan altruisme timbal balik pada penelitian tersebut. Pada saat mencari darah untuk dikonsumsi, ada kelelawar yang kembung dan ada yang kelaparan. Kelelawar yang kembung akan memuntahkan darah berlebihnya kepada yang kelaparan. Situasi tersebut dapat berbalik pada malam berikutnya, di mana yang kembung pada malam ini akan dibantu oleh yang lainnya yang sebelumnya kelaparan. Manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat baik dengan mengharapkan nasib baik kembali ke kita. Manusia juga memiliki kecenderungan untuk merasa tidak enak bila tidak membalas kebaikan tersebut. Hubungan timbal balik tersebut mendarah daging dan menjadi semacam program untuk berlaku baik pada orang lain agar kamu diperlakukan dengan baik. Tetapi di saat bersamaan juga muncul program untuk berlaku baik pada orang lain sejauh menguntungkan kamu. Lanjutan dari eksperimen Wilkinson adalah kelelawar dari gua yang sama akan membantu kelelawar lainnya dan tidak mau membantu kelelawar dari gua yang lain. Hal tersebut dikarenakan kelelawar dari gua yang berbeda belum mengalami hubungan timbal balik sehingga tidak ada kepercayaan terbentuk. Situasi ini dalam kelompok leluhur kita akan berujung pada munculnya barter. Dalam satu kelompok masing-masing anggota memiliki keahlian. Mereka yang pandai berburu akan memberi sebagian hasil buruannya kepada mereka yang membuatkan alat buruan mereka. Hubungan timbal balik ini berujung pada transaksi yang kita kenali di masa modern. Manusia bekerja untuk mendapatkan uang. Manusia membeli barang dan mengganti uang, dan seterusnya. Jadi, dalam pandangan Darwinian, ada tuntutan untuk berbuat baik dengan alasan bertahan hidup. Kehadiran Tuhan tidak dibutuhkan untuk manusia bersikap baik, melainkan kebutuhan untuk bertahan dalam menghadapi seleksi alam. Taking courage from science. Kompleksitas dunia merupakan hal yang sejauh ini berusaha untuk diartikulasikan oleh ilmu pengetahuan. Dalam sejarahnya, satu persatu pertanyaan krusial mengenai alam dijawab secara ilmiah. Pemahaman manusia atas dunia yang ada saat ini merupakan proses panjang yang dinamis. Pada bab ini, Dawkins menerangkan perjalanan manusia dalam memahami cara kerja dunia. Bagaimana penemuan atas sifat-sifat alam kadangkala tak sejalan dengan common sense yang diyakini mayoritas masyarakat kala itu. Dan bagaimana keberanian merupakan elemen krusial yang dibutuhkan untuk dapat menibak fakta-fakta penting mengenai alam. Dawkins menyusun argumennya dengan menyajikan contoh-contoh penemuan ilmiah yang bertolak belakang dengan common sense yang ada. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana misteri tentang alam merupakan ketidakpastian yang mendorong manusia untuk meletakkan narasi tentang Tuhan untuk memberi rasa tentram. Hal ini yang pada akhirnya menghalangi manusia untuk berani untuk menyelidiki pertanyaan-pertanyaan yang belum terpecahkan mengenai dunia. Science can be surprising. We're talking about the courage you need in order to cope with the surprise. Courage that should be applied to the mysteries that remain unsolved. Dalam rangkaian panjang contoh-contoh yang ada, 3 hal yang perlu digarisbawahi, yaitu penemuan yang disampaikan oleh Galileo, penemuan yang disampaikan oleh Wegener, dan yang terakhir oleh Darwin. Galileo. Pada masanya, temuan yang disampaikan oleh Galileo merupakan salah satu fakta yang dinilai sangat bertolak belakang dengan common sense yang ada, yakni tanpa memperhitungkan lambatan udara, bola besi dan sebuah bulu yang dijatuhkan dari ketinggian yang sama akan menyentuh tanah di waktu yang bersamaan. Melalui penyelidikan ilmiah, diketahui bahwa setiap objek di alam saling tarik-menarik dengan objek lainnya karena adanya gaya gravitasi. Tentu bola besi memiliki massa yang lebih besar. Karenanya gravitasi akan memberi force
yang lebih besar pula terhadapnya. Akan tetapi, bola besi membutuhkan force yang lebih besar daripada bulu untuk mengakselerasikan dalam kecepatan yang sama. Karena alasan ini, kedua objek pada akhirnya akan menyentuh tanah di saat yang sama. Kala itu, penemuan tersebut berkontradiksi dengan common sense yang ada, sehingga sulit untuk diterima kebenarannya. Sebagaimana common sense bahwa bumi merupakan objek diam yang dikelilingi oleh matahari. Kebenaran ilmiah yang menentang common sense begitu mengejutkan dan menakutkan, hingga Galileo harus dihukum karena mendukung pernyataannya tersebut. Wegener. Pada tahun 1912, seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener memiliki keberanian untuk mengobservasi pesisir barat Afrika dan pesisir timur Amerika Selatan. Temuannya mengungkap bahwa peta dunia merupakan daratan yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Bahkan Afrika Barat dan Amerika Selatan bagian timur merupakan daratan yang saling terhubung di masa lampau. Temuan Wegener ini membuatnya dicemooh sepanjang hidupnya. Mengacu pada common sense yang ada, kemungkinan bahwa daratan yang begitu luas dan stabil dapat berubah dalam skala besar merupakan pernyataan yang sulit untuk diterima. Menurut Dawkins, Wegener telah memiliki keberanian untuk mempertanyakan dan menyelidiki yang sebelumnya dianggap telah jelas oleh common sense. Hasilnya, misteri tentang alam terungkap dan pemahaman manusia atas dunia bertambah. Darwin. Evolusi melalui seleksi alam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab 8 dan bab 9, merupakan proses sederhana yang mudah untuk dikomprehensi. Pada sejarahnya, banyak pemikir besar yang mengkonsepsikan ide-ide besar mengenai dunia. Aristoteles dan banyak pemikir Yunani telah menyusun kerangka logika serta pengelompokan makhluk hidup di era klasik. Lalu, mengapa konsepsi dan penyelidikan atas evolusi baru dilakukan oleh Darwin di abad ke-19 ini? Menurut Darwin, kompleksitas, keindahan, dan purposefulness dari makhluk hidup terlihat begitu harmonis dan jelas, seakan telah didesain oleh Sang Pencipta. Dibutuhkan keberanian yang lebih untuk mempertanyakan kemungkinan lainnya. Hal ini yang ia sebut sebagai keberanian intelektual, yakni keberanian untuk mengkontemplasi kepercayaan-kepercayaan umum yang diyakini umat banyak. Keberanian untuk menyelidiki posibilitas melalui ilmu pengetahuan demi menyibak kebenaran lebih jauh lagi. Kebenaran saintifik tentang alam tetaplah benar meski tak ada yang menyibaknya. Tugas manusia adalah berupaya untuk menemukan satu persatu dalam rangka memahami alam lebih dalam lagi. Seringkali penemuan ilmiah tentang dunia merupakan fakta yang menakutkan, bahkan seakan-akan memaksa manusia untuk meninggalkan kepercayaan lamanya, termasuk kepercayaan atas eksistensi Tuhan. Hal inilah yang menjadi poin yang ingin disampaikan oleh Dawkins pada bab 12, bahwa meski tidak ada Tuhan yang menyokong bumi di langit, gravitasi dan momentum angular akan memastikannya tetap berevolusi dalam waktu yang panjang. Keberanian untuk memahami alam harus dibangun sebagaimana pemahaman alam yang akhirnya memberi manusia sebuah keberanian untuk merasa tentram meski tanpa narasi Tuhan di balik realitas yang ada.